Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali mulai belajar. Sudah siapkah belajar pada pagi hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai ya, anandaku yang soleh dan soleha. Tapi Ustazah punya password. Sebelum memulai belajar, kita harus semangat dulu. Sekarang tepuk tangan hore, ho, re, hore. Masya Allah, hebat semuanya ya Ananda. Mari kita mulai belajar. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ada berdoa bagaimana? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'ah warazukni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, hebat semuanya. Jika sudah siap belajar, mari kita lanjutkan ya, Ananda semuanya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, sekarang Ustazah minta kepada Ananda untuk menyiapkan buku pena, pensil, penghapus, buku tulisnya ya di atas meja belajarnya sebelum mulai pembelajaran kali ini. Sudah siap semuanya? Jika sudah siap, mari kita lanjutkan ya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, kali ini kita akan mempelajari tematik pada tanggal 29 September 2021 pada kelas 2 Anasai. Adapun tema kali ini ialah tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 6 muatan pembelajaran SBDP, Bahasa Indonesia, Matematika. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah yang pertama, dapat menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, dapat mengidentifikasi makna kata dalam teks. Yang ketiga, dapat menghitung hasil pembagian. Nah, sampai di sini mengerti semuanya? Jika sudah mengerti, mari kita mulai ya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, silakan buka bukunya di halaman 141 ya. Pendalaman materi pendamping pelajaran 6, pendalaman materi muatan PPKN ya, menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Setiap tata tertib, tentunya anak-anakku masih ingat, tata tertib itu harus dipatuhi. Tata tertib itu juga sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, Ananda. Semua aturan itu bermanfaat baik untuk Ananda maupun untuk Ustazah misalnya ya, seperti menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan sekolah. Nah, sebagai contoh, misalnya disiplin waktu, kita diminta untuk dapat datang tepat waktu di sekolah atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu contoh aturan tata tertib dari sekolah ya. Kemudian, nah contoh lainnya misalnya seseorang melanggar tata tertib. Contohnya, datang terlambat di sekolah atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah. Itu merupakan contoh pelanggaran dari tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di kelas tentunya ya. Sampai di sini mengerti semuanya? Nah, jika sudah mengerti, sekarang Ustazah akan jelaskan tentang mengidentifikasi makna kata dalam teks terkait dari pembelajaran kita tentang tata tertib sekolah. Misalnya, dalam sekolah juga kita sering melakukan yang namanya olahraga. Siapa yang suka olahraga di sini? Nah, Ustazah suka olahraga.
salah satu contoh dari olahraga, dan itu juga termasuk dalam tata tertib yang tadi kita pelajari ya, yaitu datang tepat waktu. Misalnya jam olahraga sudah dimulai tentunya ya Ananda. Nah, tentunya kita harus memakai pakaian olahraga. Contoh salah satu tata tertibnya. Yang kedua, mematuhi aturan yang diberikan oleh ustadz atau ustazah yang memandu jalannya olahraga. Salah satu contohnya lari estafet. Nah, banyak olahraga yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan lari estafet. Kali ini bisa dilihat contoh bacaan yang ada di halaman 143 ya, pada muatan bahasa Indonesia ya. Nah, di situ lari estafet disebut juga dengan lari sambung ya, Ananda. Nah, lari sambung yang dilakukan secara berkelompok, ada 4 orang yang terdiri dari pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kelompoknya berada dalam satu lintasan. Estafet dimainkan dengan cara berlari cepat sambil mengoper tongkat. Nah, makna katanya estafet itu lari apa tadi? Lari sambung. Nah, sampai di sini sudah mengerti semuanya Ananda. Mari kita melangkah ke halaman selanjutnya ya. Nah, Ananda sekalian, terkait dengan lari estafet, tentunya dalam satu kelompok itu ada misalkan 4 orang. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 tentunya ya. Kita sekarang masuk pada pembelajaran muatan matematika. Nah, matematika di halaman 144 ya Ananda, menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan cara pengurangan berulang sampai dengan angka 0. Hasil pembagian dapat diketahui dengan mengingat kembali hasil perkalian. Contohnya tadi 4 dikali 1 sama dengan 4 ya. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, sekarang silakan dilihat di kegiatan Ayo Berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Ustazah kasih contoh nomor 1. Hitunglah hasil pembagian berikut. 18 dibagi 9. 18 dibagi 9 sama dengan 2 ya Ananda. Karena 2 dikali 9 sama dengan 18 tentunya. Sekarang silakan dikerjakan soal selanjutnya di buku pena atau buku tulisnya ya, 1 dan nomor 2. Nah Ananda, jika sudah semuanya mengerti, sekarang silakan dibuka di halaman 147 ya. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pendamping pembelajaran 1, pendalaman materi, muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah 1. Dapat menceritakan tentang keragaman benda. Yang kedua, dapat menghitung hasil pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan ciri-ciri dari hiasan yang terbuat dari bahan alam ya. Sampai di sini mengerti semuanya? Mari kita lanjutkan. Nah Ananda, masih ingat tentang pelajaran bahasa Indonesia tentang menceritakan gambar keragaman benda? Sekarang kita akan mengamati benda atau gambar dengan melihat bendanya, kemudian menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut dan wujud benda serta kegunaan benda tersebut. Lalu ceritakan hal-hal apa sajakah yang berkaitan dengan benda tersebut. Keragaman benda juga dapat diketahui dengan cara membaca teks percakapan ya Ananda. Jadi sampai di sini sudah mengerti. Sekarang untuk lebih memahaminya, silakan dikerjakan di tugas Ayo Berlatih halaman 147 sampai 48 ya. Nah, Ananda masih ingat dengan pelajaran keberagaman benda? Nah, tentunya Ustazah punya satu soal cerita ya. Misalnya dalam satu kelompok
disuruh bikin keberagaman benda sebanyak 9 jenis benda. Jadi di satu kelompok ada 9 jenis keberagaman benda ya. Benda apapun itu ya, mau tempat sampah, meja, kursi, pokoknya benda-benda yang ada di sekeliling Ananda semuanya. Nah, jadi 9 dibagi 1 sama dengan 9 ya. Hal ini terkait dengan pembelajaran muatan matematika yang kita pelajari pada pagi hari ini ya, di mana pembelajaran matematika kita ialah menghitung hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 4 dibagi 1 sama dengan 4 kurang 1 kurang 1 sebanyak 4 kali sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 tentunya. Nah, Ananda sampai di sini mengerti semua? Jika sudah mengerti, silakan dikerjakan tugas ketiganya halaman 149 ya. Nah, jika sudah mengerti, sekarang coba lihat di halaman 149 ya. Terkait dengan benda atau keragaman benda yang ada di sekitar kita, salah satu contohnya ialah hiasan yang terbuat dari bahan alam. Nah, hiasan yang terbuat dari bahan alam ini tentunya dapat dibuat dengan cara melipat, menggunting, dan juga menempel. Bahan alam yang biasa digunakan itu seperti daun, biji-bijian, dan cangkang kerang. Nah, Ananda bisa membuatnya di rumah ya. Hiasan dindingnya bisa berbentuk bingkai foto ataupun tempat-tempat yang lainnya, tentunya terbuat dari bahan alam ya Ananda. Adapun tata cara pembuatannya bisa dilihat di halaman 149 sampai dengan 150 ya. Nah, itulah tadi 4 tugas yang harus Ananda kerjakan ya. Ada yang di buku cetak dan ada juga membuat prakarya dengan menggunakan bahan alam ya. Jadi Ustazah ucapkan selamat bekerja dan tetap semangat sekolahnya. Sekian dan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.